Ya, Assalamualaikum. Maaf ya, saya nggak pakai kamera ya, Dek ya. Oke, dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita belajar bersama ya untuk reproduksi. Untuk digesnya kapan? Besok? Diges, Premed 3. Premed 3 diges kan ya? Minggu ini ya? Oke, dokter. Hari apa ya? Lupa saya. Ya nanti kita bicarakan nanti ya. Nah, sekarang genitalia feminina dulu ya. Jadi reproduksi feminina dan maskulina, perempuan dan laki-laki. Untuk perempuan itu jadi yang dipelajari nanti ovarium, tuba falopii, uterus, vagina sama ini plasenta ya. Kurang. Plasenta yang pertama. Ini slideshow mau slideshow. Ini manusia, ovarium manusia. Nah, kalau ovarium manusia kan ya nggak bisa ya kita pilih manusia yang sedang fase proliferatif kayak gitu ya, yang mau apa itu ovulasi gitu kan nggak mungkin diambil uterusnya gitu, diambil ovariumnya ya. Makanya kalau manusia biasanya diambil dari kadaver ya, dari kadaver atau yang berpenyakit. Tapi kalau yang berpenyakit kan nanti kista-kista gitu jadi preparat PA. Makanya ini diambil dari kadaver ini ya, Dik ya. Nah, kalau kadaver ya, kalian lihat sendiri. Ini sudah corpus luteum gitu ya, isinya corpus luteum gitu ya. Sudah tidak tampak ini ya, yang primordial atau apa gitu ya. Nah, tapi kita gambaran secara umum dulu ya. Jadi ovarium dilapisi oleh epitelium genitalia ya. Epitelium genitalia. Kemudian ada bagian korteks. Nah, korteks ini isinya adalah folikel-folikel berbagai tingkat perkembangan ya kalau usia reproduktif gitu ya. Nah, untuk yang bagian tengah atau medula isinya adalah pembuluh darah, saraf, limfe kayak gitu ya. Nah, kita ini ya juga tadi sama, cuma yang ini adalah pewarnaan trikom ya, pewarnaan trikom, warnanya jadi biru ini ya, corpus luteumnya. Nah ini juga masih dari kadaver ya, ini medulanya ya Dek ya, lihat ini pembuluh darah ya, vena, arteri juga, kemudian jaringan ikat otomatis, kemudian yang di tepi adalah folikel ya, atau yang di korteks. Nah, biar tampak berbagai stadium, tidak hanya yang sudah mau atresia atau sudah mau diserap oleh tubuh, ini dari monyet ya kalau ini ya. Nah, ini diambil monyet, nek dibunuh kan nggak apa-apa ya. Nah, ini monyet. Kalian lihat berbagai stadium. Nah, ini yang sudah folikel de Graaff ini ya, atau folikel matang. Nah, ini nggak bisa digedek ya. Nah, jadi folikel itu kan sejak kita diarahkan untuk jadi perempuan, ini mulai oosit mulai dibentuk ya. Nah, itu banyak folikel primordial. Nah, folikel primordial itu ini. Saya punya gambarnya per folikel. Nah, ini ya. Ketutupan. Folikel primordial. Yang tengah ini oosit ya, Dek ya. Oosit atau sel telur. Nah, yang ini nukleus. Nukleusnya oosit ya. Terus ini folikelnya. Folikel itu seluruh kantongnya ini ya, kantongnya. Nah, kalau primordial, kalian lihat sel TK, sel TK-nya.
squamous ya. Intinya memanjang. Squamous kayak gini. Ini adalah folikel primordial ya. Ini folikel primordial juga ini ya, tetapi pas tidak perpotongan ada oositnya. Pas terlalu ke pinggir kan oositnya nggak kepotong, nggak kelihatan. Ini juga primordial ya. Selapis, squamous selapis ya dikelilinginya. Ini oositnya. Terus setelah primordial, primer. Nah, ini mulai primer. Awalnya kuboid ya. Tadi selapis. Kalau folikel primer itu udah kayak jadi kuboid. Nah, ini masih ada yang kayak squamous ya. Ini yang kuboid. Nah, kuboid. Ini masih kuboid selapis ya. Terus nanti bertambah jadi kuboid beberapa lapis. Ini 2 lapis, ini ada yang potong. Oh, ini memang dari pinggir 3 lapis ya. Ini oositnya nggak kelihatan karena ini pun terpotong di ujung oosit. Nah, ini oositnya ya. Oositnya. Ini oosit ya. Ini tampak nukleus oositnya. Ya. Next. Folikel primer, terus folikel sekunder. Nah, folikel sekunder kalian lihat ini mulai ada sel TK eksternal gitu ya. Kemudian ini sel-sel TK internal yang nanti berubah jadi sel granulosa gitu ya. Sel granulosa, ini oositnya mulai terbentuk antrum ya, antrum. Nah, ini apa itu yang zona bening yang mengelilingi oosit namanya apa itu Oksa? Corona radiata? Hilda? Apa? Zona bening. Ya, yang lain siapa? Hilda? Siapa yang tahu? Namanya apa? Corona radiata? Kalau cumulus oophorus kan ini ya, yang mengelilingi, yang kayak menghubungkan antara oosit nanti dengan sel granulosa di sini. Sel granulosa di sini namanya, bagian ini disebut cumulus oophorus. Gitu ya. Ini sel granulosa ya. Sel granulosa itu katanya bentuknya seperti hepar, polihedral gitu ya, sel hepar. Terus ini, jadi setelah sekunder itu primer atau folikel degraf. Folikel degraf itu ada berbagai, sebenarnya ini belum matang benar ya. Kalau dia matang benar nanti ini sudah ke ujung sini kayak sudah membentuk apa itu tonjolan ya atau bulbs gitu ya. Nah, ini oositnya, nukleusnya ya, antrumnya, sel TK-nya rapi yang di luar ya. Nah, terus nanti kalau ovulasi hari ke-14 dia semakin mendekat, terus mendekatnya ke dinding sini, ke dinding. Dindingnya nggak kelihatan yang mana. Kalau dindingnya di sini berarti, nah ini. Makanya kalau mau nyari folikel degraf biasanya di ujung-ujung dari ovarium. Ini kan ovarium, ini penggantungnya ya. Mesti di ujung-ujung gini ya. Nanti ini oositnya mencolot gitu ya. Mencolot terus ditangkap oleh fimbre infundibulum ya dari tuba falopii. Itu ya. Terus ini folikel yang atresia sudah ditinggal ya. Awalnya ada yang menyebut atretikum atau rubra gitu ya, karena nanti awalnya banyak kayak pembuluh darah ya, karena ini pecah gitu. Kemudian ada pembuluh darah yang masuk ya. Nah, terus jadi corpus luteum. Nah, ini corpus luteum, tapi ini bukan gravidarum ya. Kalau gravidarum lebih besar, kayak membulat. Ini kan gepeng gitu ya. Ini sel granulosanya gede-gede ya. Nah, nanti kalau gravidarum itu lebih besar dan dipertahankan sampai sekitar 4-6 bulan kehamilan ya. Nanti fungsinya digantikan oleh plasenta, menghasilkan hormon ya.
digantikan oleh plasenta karena plasentanya udah kuat. Nah, jadi nanti kalau korpus luteum gravidarum 4-6 bulan dia juga mulai atresia ya. Terus jadi korpus albikan. Nah, ini selnya sudah rusak ya. Diperbesar ini selnya udah intinya pecah kayak gitu ya. Dia kayak kematian terprogram ya, bukan kematian yang nekrosis ya. Jadi terus nanti dimakan oleh makrofag, banyak makrofag datang. Tapi makrofag itu sulit diwarnai dengan pewarnaan biasa ya. Dia harus pewarnaan khusus makrofag. Nah, itu untuk korpus. Terus ke tuba falopii. Ini yang infundibulum ya. Ini fimbrenya. Jadi dia itu menjari-menjari ya, Cik ya. Ini ya. Jadi langsung ini lumennya itu, jadi dia itu kan kayak jari-jari gitu ya, yang di ujung di fimbre itu papil-papil menonjol-menonjol gini ya. Ada tonjolan-tonjolan menjari ya. Kemudian masuk ke ampula. Nah, di sini itu banyak terjadi pembuahan ya. Nah, ini ampulanya. Ini lumennya ini ya. Nah, lumennya sampai ditutupi oleh jari-jari epitelium ya ini. Epitelium dan juga ada lamina propria sedikit di bawah epitelnya. Ini ada 2 jenis sel ya, yang bersilia dan yang tidak bersilia. Yang tidak bersilia namanya PEG cell ya, kalau tidak salah. Dia menghasilkan kayak lendir gitu ya, atau sekret. Nah, epitelium terus ini otot ya, otot. Jadi mukosa terus ini otot ya, otot. Ototnya lumayan tebal ya. Terus banyak pembuluh darah ini ya. Ini pembuluh darah deh. Ini pembuluh darah ya. Terus ini serosanya ya atau adventisianya paling luar. Ototnya tebal, lumayan ya tebal sehingga banyak pembuluh darahnya besar-besar. Ini perlu diingat kayak jadi lumennya kayak terus terisi ini ya epitel yang menonjol menjari-menjari ya saking menjarinya. Ini menjari namanya kalau ahli patologi bilang atau ahli histologi bilang menjari gitu ya. Bingung kan dia kayak menonjol berpapil-papil gitu ya. Bukan keganasan ini, memang seperti ini. Nah, itu untuk tuba falopii, terus ke uterus. Kalian tahu uterus ini lumennya ya. Dia bentuknya seperti buah pir terbalik ya. Ada bagian endometrium yang paling dekat dengan lumen, kemudian myometrium yang sangat tebal, apalagi kalau seksio cesaria itu jahitnya pakai seperti kawat ya, jadi bukan benang biasa, benang seperti kawat itu ya kalau SC. Terus paling luar adalah parametrium ya, atau lapisan serosanya ya, adventisia. Nah ini lumen, nah ini lumen. Jadi uterus itu ada stadium-stadiumnya kan ya, kalau dia sedang tidak hamil kan ada siklus ya, siklus-siklusnya. Siklus menstruasi yang paling awal ya, hari 1 sampai 4 ya, atau 1 sampai 7. Kemudian siklus tadi menstrual, kemudian proliferatif, setelah meluruh terus berproliferasi lagi gitu kan ya, menebal lagi. Jadi ini membandel ya, meluruh, tukul lagi, tumbuh lagi. Proliferatif ini kan mulai tumbuh lagi gitu ya. Nah, itu hari ke-5 sampai ke-14 pas ovulasi ya. Ovulasi hari ke-14, 15 gitu ya. Hari 5 sampai 14 disebut fase proliferasi. Setelah itu fase sekresi, berarti dia menghasilkan suatu sekret gitu ya. Hari ke-15 sampai 28 atau 30 tergantung siklusnya berapa ya. Terus kembali lagi ke siklus menstruasi gitu ya. Nah, ini kita mulai dari proliferasi ya. Karena kalau
menstrual lah, ini compang-camping. Ini yang paling bagus gitu ya bentuknya. Nah, jadi ini endometrium yang terlihat terang ini ya, tampak terang ini ya, itu endometrium. Terus miometriumnya kalian lihat kumpulan-kumpulan otot sirkuler ya, otot polos ya. Nah, otot polos itu kontraksinya meremas ya, makanya kalau nyeri saat haid itu kayak diremas-remas gitu ya. Kontraksinya dia meremas, melingkar-lingkar ini ya, sirkuler. Terus tebal ya, ototnya tebal sehingga banyak sekali pembuluh darahnya. Sehingga tampak merah sekali ya. Meskipun ini pewarnaannya bagus ya. Bukan kebanyakan eosin gitu ya ini. Ini dari Michigan. Ini kalian lihat banyak pembuluh darahnya. Ototnya tampak merah gitu ya. Terus ini proliferasi. Kalian lihat kelenjarnya. Ini kelenjarnya ya. Sebenarnya banyak arteri juga ya. Arteri vena banyak tapi tidak tervisualisasi dengan baik, kalah dengan kelenjar. Nih, kelenjarnya masih kayak tampak memanjang biasa, tidak berkelok-kelok ya. Terus epitel yang melapisi endometrium paling atas ini adalah kolumner selapis ya. Kecuali nanti waktu di serviks ada bergantian ya. Ini kolumner selapis, tampak kelenjar yang memanjang-memanjang. Kemudian ini adalah lapisan fungsional yang lebih terang, lapisan basale yang lebih gelap. Yang meluruh itu adalah lapisan fungsional saja. Lapisan basale ini tetap ada ya. Tidak ikut meluruh. Next. Ini sekretori awal. Jadi mulai mungkin hari ke berapa? 15, 16 gitu ya. Nih. Saya perbesar. Ini otot tadi ya, otot, lapisan otot, sirkuler, longitudinal ada. Ini ada kayak longitudinal ya, memanjang. Kemudian ini endometriumnya. Kalian lihat tampak berkelok-kelok ya. Diperbesar, nah tampak spiral gitu ya, spiral. Yang basal lebih pendek-pendek. Yang lebih ke fungsional, lebih panjang-panjang, makin berkelok. Diperbesar lagi, kalian lihat tubuler. Ya, awalnya mungkin dia kuboid ya, kalau sedang tidak aktif, karena ini aktif memproduksi sekret, kelenjarnya jadi epitelnya makin memanjang, kolumner ya. Ini kalian lihat kolumner ya. Next. Ini yang sekretori. Ya, lanjutannya berarti ya boleh 15 atau tadi sama, early sekretori sama sekretori itu masuk sekretori gitu aja ya. Nah, itu makin endometrium. Fokusnya endometrium ya, karena kalau miometrium kalau tidak hamil ya tetap begitu aja ya. Nah, ini diperbesar lagi. Tadinya yang awalnya biasa lurus ya. Ini lihat, kalian lihat epitel kelenjarnya, kolumner, selapis kayak gini aja. Waktu sekretori, nah ini kayak gigi-gigi yang menonjol, gigi-gigi gergaji. Ya, kalian pernah lihat gergaji kan ada gigi-gigi gergaji ini ya. Nah, ini jadi berpapil ya, menonjol ke lumen ini epitelnya. Nah, ini khas, tampakan khas. Tadi saya berbesar ini ya, diperbesarnya. Jadi tadi awalnya kolumner ya, yang lurus-lurus jadi menjari seperti ini ya, menjari ke arah lumen. Itu pada fase sekretori. Namanya sawtooth appearance ya, sawtooth appearance. Sawtooth appearance. Selnya sangat aktif ya, nampak dari inti selnya yang terang. Kalau masih ingat dulu, sel yang terang berarti sel yang sangat aktif. Nih, ini fase menstruasi. Nah, kalau udah sekretori,
Sudah hari ke-28, berarti masuk ke hari 1 lagi. Nah, kalian lihat ini ya. Ini perbesaran ringan. Compang-camping itu si endometrium. Nah, epitelnya hilang kan sebagian karena meluruh ini ya, meluruh. Kemudian kelenjarnya mulai mengecil lagi ya, mengecil lagi. Meluruh ini nanti ya. Tinggal basale ini. Itu untuk uterus. Kemudian ini serviks. Ini masih bagian dari uterus ya. Tapi ini peralihan dari uterus ke vagina ya. Ini gambarnya uterus. Uterus adalah tadi kolumner selapis ya, epitelnya. Dia kayak menonjol-menonjol gitu ya kalau di bagian serviks berpapil. Nah, ini perbatasannya. Nah, ini masih kolumner. Terus ini jadi squamous ya, squamous bertingkat. Nah, ini tak diperbesar, saya perbesar ini ya. Kalian lihat dari kolumner ya, kolumner. Terus ini adalah squamous ya, squamous kompleks. Non kornifikasi otomatis ya. Karena dia mukosa. Nah, peralihan ini namanya squamo-columnar junction ya, squamo-columnar junction. Ini daerah yang rentan terkena infeksi ya. Nah, yang paling sering biasa menginfeksi HPV, human papillomavirus. Nah, kalau terinfeksi HPV, daya tahan tubuh jelek gitu ya. Kemudian ada pemberat-pemberat lain gitu, mudah ya HPV-nya menguasai, kemudian berkembang menjadi kanker serviks. Di sini ya, permulaannya di squamo columnar junction cervix uteri. Itu untuk serviks ya. Next. Ke vagina. Vagina dia mukosa ya. Tetapi memang epitelnya tadi ya terusan dari serviks, jadi squamous kompleks ini, squamous kompleks non kornifikasi, ya. Kemudian ada sedikit ini submukosanya banyak kelenjar, terus otot ya, otot. Kelenjarnya banyak juga ya di serviks itu ya, serviks vagina. Itu ya untuk organ wanita. Kemudian tambah plasenta ya, plasenta. Jadi kalau terjadi kehamilan nanti bagian nidasi dari oosit kan zigot ya, udah jadi zigot ya, bukan disebut oosit lagi. Zigot menempel di uterus, kemudian terbentuk plasenta. Nah, plasenta isinya kan darah ya awal. Ini early placenta. Ada villi yang terapung, ada villi yang tertambat di desidua ya, di desidua. Desidua embrio maupun desidua ibu ya. Nah, ini villi terapung di mana? Ini darah ya, isinya darah terlarut dalam pewarnaan ya. Ini yang kosong-kosong ini aslinya isinya darah ya. Darahnya hilang larut ya. Terus tinggal villi-villinya. Ini villi-villi terapung. Cara ya. Nah, yang khas sekali itu ya. Nah, itu jadi awalnya itu villi ini awalnya itu sitotrofoblast ini ya. Ini kan kayak dua lapis ya. Nah, yang atas ini sinciciotrofoblast yang menghasilkan HCG. Namanya juga sin berarti dia kayak gabungan dari lebih dari satu sel gitu ya. Sinciciotrofoblast itu warnanya lebih eosin atau lebih merah. Kalian lihat ini sincisio lebih merah dibanding yang di bawahnya adalah sitotrofoblast ya.
sitotrofoblast. Nah, beda yang lain lagi selain apa namanya? Sitoplasmanya lebih eosin, beda yang lainnya, inti selnya lebih padat ya, kromatinnya lebih padat dia. Terus satu sel itu bisa lebih dari 2 inti ya, karena dia memang sin atau sing ya, sing itu kan gabungan fusion gitu dari lebih dari 1 sel ya, gabungan berarti 2 sel ke atas. Nah, kalau sitotrofoblast yang di bawahnya ini ya, intinya gede-gede kan, kalian lihat terang. Eukromatin karena dia aktif ya. Dia kayak semacam sel induk untuk sinciciotrofoblast di atasnya ini. Terang, terus sitoplasmanya tampak lebih pucat ya, kurang eosin dibanding syncytio ya. Ini sitotrofoblast ya. Dia berjajar rapi sama seperti syncytio ya. Dia berjajar malah lebih rapi syncytio-nya sitotrofoblastnya ya. Nah, semakin umur plasenta itu menua, sitotrofoblast ini nanti menghilang ya, tinggal syncytio ya. Nah, terus yang di tengahnya ini apa? Ini berarti kan milik janin ya. Ini adalah sel mesenkim atau sel yang berbentuk stelat atau bintang ya, bentuknya stelat katanya ya. Ini karena yang tergambar di terwarna ini hanya apa? Intinya ya, jadi nggak tampak seperti bintang gitu ya. Kalau dengan sitoplasmanya dia bentuknya seperti bintang ya. Ini adalah sel mesenkim, sel induk jaringan ikat ya. Jadi awalnya memang mesenkim dulu, baru sitotrofoblast, baru syncytio ya. Nah, di sini ada pembuluh darah, ini pembuluh darah janin ya, pembuluh darah janin. Dan juga mesti kalau sesuatu yang sedang tumbuh itu akan banyak dijumpai makrofag ya. Tapi kalian ingat lagi makrofag tidak bisa diwarnai dengan HE ya. Dia harus pewarnaan khusus ya. Tidak tampak di sini ya makrofagnya. Nah, fungsi makrofag itu kayak merombak gitu ya. Yang mati dimakan, kemudian dia menjadi sel yang banyak debris makanya ya. Itu nanti kalian klik ini. Saya tadi preparatnya ini ngambil dari ini. Nanti tak seperti dulu ya. Dulu kita wis tak kasih ya alamat email ini. Alamat email, alamat web ini. Jadi kalau kalian klik nanti dia bisa perbesaran sampai besar sekali, kelihatan jelas ya. Jadi kalau nggak punya preparat boleh ya ambil dari sini ya. Ilmu itu tidak terus beda preparat, beda ilmu, enggak ya, tetap sama ilmunya. Itu untuk feminina. Ada pertanyaan. Oh ya, tadi sel granulosa itu menghasilkan estrogen dan progesteron ya. Jadi bukan terus hanya sel TK yang menghasilkan estrogen, prosgranulosa yang menghasilkan progesteron. Enggak ya, mereka itu bekerja sama untuk menghasilkan estrogen dan progesteron ya. Ada pertanyaan? Iksan, ada pertanyaan Iksan? Iksan? Belum, dokter. Belum, kita lanjut yang ke laki-laki ya. Nggih, dokter. Dulu ya. Kalau kalian mau, ini nanti saya kasih PPT-nya ya. Mau? PPT enggak mau. Oke, dokter. Mau, dokter. Ya. Jadi kadang kan kalian mengandalkan itu astro, padahal astronya belum lengkap. Kadang masih ada yang salah. Tapi memang tadi nggak saya kasih penunjuk ya, belum dikasih penunjuk, nggak apa-apa ya.
Nah, ini untuk genetalia maskulina. Genetalia maskulina. Oh, ini PPT saya ya, harusnya ini ya. Preparat aja ya, saya stop share dulu ya. Preparat aja. Saya cari dulu ya. Histologi. Saya punya preparat. Foto. Oh ya, oke. Nah, ini udah kelihatan. Ampun, dokter. Ya. Nah, ini untuk genetalia maskulina, laki-laki ya, kita punya preparat testis. Ini langsung perbesaran lumayan ya. Harusnya ada apa? Pembungkusnya gitu ya. Tolong pembungkusnya dihafalkan sendiri ada berapa lapisan gitu ya. Banyak lumayan ya. Dari kulit gitu ya. Ini skrotum ya. Dari skrotum. Testis kan di dalam skrotum ya, di dalam skrotum. Jadi ada di dalam skrotum itu ada testis dan epididymis ya, epididymis. Jadi epi itu atas, didymis itu testis. Jadi dia ductus yang di atas testis. Ductus epididymis. Nah, testis itu terdiri dari lobulus ya. Nah, tiap lobulus itu terdiri dari tubulus seminiferus. Satu lobulus testis itu terdiri dari 1 sampai 4 tubulus seminiferus ya. Jadi kalau dilihat dari perbesaran ringan, ini nanti dia dikumpulkan dalam lobulus gitu ya, tiap 1 sampai 4 ya. Nah, ini satu tubulus seminiferus, satu lingkaran ini ya. Nah, ini memanjang berkelok-kelok gitu ya, tubulus ini. Nah, nanti tubulus ini nyambung ke di atasnya ya, ada duktus pengeluaran sperma yang di atas setelah apa itu tubulus seminiferus ya. Nah, kalian lihat ini ada tubulus, kemudian ada sel di luar tubulus seminiferus ya. Nah, ada sel di luar tubulus seminiferus. Nah, ini namanya sel intersisialaidik ya, yang bentuknya bulat ya. Yang bentuknya membulat, intinya ini namanya sel intersisialaidik yang menghasilkan testosteron. Kalau yang bentuknya inti selnya memanjang, nah dia mungkin hanya sel fibroblast ya, sel jaringan ikat. Nah, terus di luar dari tubulus ini mengelilingi ya ada sel mioid atau sel otot ya, sel otot yang membantu untuk kontraksi pengeluaran sperma dari tubulus seminiferus ya. Nah, ini yang tubulus seminiferus itu epitelnya itu oogonium ya, spermatogonia ya, spermatogonia dan sel Sertoli. Perlu diingat ya, sel Sertoli itu kurang tervisualisasi. Ya, selnya lebih terang intinya. Wah, ini ya mungkin ya. Ini sel-sel Sertoli. Biasanya intinya besar sekali ya. Ini bisa ini sel Sertoli. Ini spermatogonium ya. Spermatogonium itu ada tipe A, tipe B gitu ya. Nah,
ini hampir sama semuanya ya. Pokoknya intinya yang apa ini? Padat, hiperkromatin gitu ya. Padat. Kalau sel Sertoli itu intinya memanjang besar. Biasanya besar, ini pas kecil terus lebih terang ya. Warnanya lebih terang intinya dibanding sel spermatogonia ya. Nah, sel spermatogonia nanti ada berbagai tingkatan ya. A, B, terus spermatid, kemudian menjadi sperma. Nah, ini kalau udah panjang-panjang intinya berarti ini udah sperma ya, sperma yang tertambat di. Jadi semua sel spermatogonium berbagai tingkatan ini, sel sperma berbagai tingkatan ini ya, itu dia melekat pada sel Sertoli. Melekat di sel Sertoli. Yang memberi makan semua sel ini adalah sel Sertoli ya. Yang kasih makan dia sel Sertoli. Jadi nggak langsung ngambil dari darah ya. Yang ngambil dari darah adalah sel Sertoli, ngambil dari darah, kemudian memberi makan ke sel sperma berbagai tingkatan. Ya, nah, itu dia sebagai barier ya, makanya sperma itu dijaga oleh Allah sedemikian rupa, dia tidak langsung berhubungan dengan darah, jadi ada blood testis barrier gitu ya. Tawar darah testis. Jadi spermatogonia itu tidak langsung ambil makanan dari darah. Dia dikasih makan sel Sertoli. Karena darah itu kadang ada toksik, ada perusak DNA gitu ya. Yang merusak DNA, makanya nggak langsung ngambil ya dari darah lewat sel Sertoli aja supaya tidak terjadi kerusakan sel reproduksi. Bahaya ya kalau sel reproduksi mengalami kerusakan DNA, nanti jadi mutasi kan ya, nanti terbentuk manusia mutan gitu ya. Makanya ada blood testis barrier ya. Blood testis barrier. Nah, nanti kalau sudah dirasa cukup, dia akan dilepaskan ya, sperma ini dilepaskan ke lumen, kemudian diteruskan ya, kalau diteruskan ke nanti sampai ke epididymis, disimpan di epididymis sambil dimatangkan di sana, di apa bentuknya disempurnakan ya, bentuknya sperma disempurnakan, diserap sisa-sisa sitoplasmanya. Di sini masih kadang tampak gendut-gendut ya spermanya. Nanti kalau di epididymis dia sudah ramping itu sperma ya, karena sudah diserap. Nih sperma ya ini. Ini kepalanya mulai memanjang seperti ini ya. Next. Oh sih. Dulu ya. Ternyata ini malah slide terakhir. Ya. Nah ini ductus epididymis ya. Nah di sini ductus epididymis dia panjang berkelok-kelok gitu ya. Epitelnya ada epitel, di mukosanya berupa epitel ya. Epitel kalian tahu pseudostratificatum columnar. Kemudian dia tetap ada sel mioid atau miosit ya. Dia untuk kontraksi ya. Memompa sperma keluar saat ejakulasi ya. Disimpan di sini dulu, nanti saat ejakulasi dikeluarkan ya. Nah, kemudian ada bagian stromanya, stroma ya, atau parenkim gitu ya sebutannya, sel jaringan ikat ya, sel jaringan ikat atau jaringan ikat banyak serat-serat, nah ini serat-serat kolagen gitu ya, kemudian elastis juga ada ya, kemudian ada inti sel jaringan ikat ya, ada fibroblast, fibrosit gitu ya, kemudian kalau ada infeksi gitu juga akan ada sel-sel leukosit ya, sel-sel darah. Nah, di sini juga ada pembuluh darah ya, pembuluh darah, arteri, vena,
limfe gitu ya. Nah, kita ke mukosanya. Tadi pseudostratificatum kolumner berstereosilia. Ini ya, ini stereosilia. Silia non motil yang besar panjang ya. Ini lumayan panjang-panjang kan ya, kelihatan silianya. Nah, fungsinya bukan untuk membantu pergerakan sperma ya, dia lebih untuk menyerap tadi residual body dari sperma, menyerap kelebihan sisa sitoplasma ya, supaya bentuknya sempurna. Bisa bergerak dengan baik nanti ya. Nah, ini diperbesar lagi. Biasanya di sini banyak yang terisi sperma ya, spermanya di tengah sini. Ini lihat stereosilianya ya, panjang-panjang. Ini kelenjar seminalis ya. Terus ductus deferens ya. Ductus deferens. Pseudostratificatum, ini tampak sperma. Ada lamina proprianya ya, atau jaringan ikatnya sedikit. Kemudian ini tebal, ini adalah musculus ya, otot polos ini ya, otot polos musculus ya, muskulusnya. Kemudian yang terluar ini ya, yang tampak terang jaringan ikat ya, ini adventitia ya. Terus ini ya. Ini kelenjar. Ensure. Tubuh uretralis. Ini seminalis dulu ya. Kelenjarnya ada vesicula seminalis sepasang ya. Kemudian ada bulbo uretralis, ada kelenjar prostat ya. Ada 3 aksesoria. Tambah satu lagi kelenjar litre yang di uretra ya. Jadi ada vesicula seminalis jumlahnya sepasang, bulbo uretralis sepasang, kelenjar prostat 1, terus ini kelenjar litre di sepanjang uretra menghasilkan cairan ya. Nah, ini vesicula seminalis sedang aktif ini ya, lumayan besar-besar. Pseudostratificatum juga di beberapa tempat, terus ada kolumner ya, ada kolumner. Terus dia juga, ini dia ada stromanya ya, tapi stromanya tipis, banyak lumen-lumennya ya, lebih banyak salurannya. Dia sebenarnya saluran panjang berkelok-kelok gitu ya. Terus ke bulbo uretralis, ini bulbo uretralis ya. Bulbo uretralis seperti pankreas kalau masih ingat ya. Dia kayak punya asinus, ini asinus ya, kumpulan dari sel penghasil sekret gitu ya. Tapi selnya gede-gede ya asinusnya. Gede-gede sekali ini selnya ya. Ini asinus, lumennya sampai nggak kelihatan. Ini perbesaran ringannya. Jadi ada asinus, sel ductus, mana ductusnya? Nggak kelihatan ya. Nggak ada ini ya. Biasanya ductus itu selnya kuboid, berjajar di tepi, lumennya kelihatan. Nggak ada ini. Nggak terbatas. Itu bulbo uretralis. Mungkin saya kasih sedikit teorinya. Masih ada waktu ya. Boleh saya kasih teorinya sedikit. Yang tadi, yang bahan kuliah. Nih. Jadi seperti biasa kalian besok kalau memberi pengantar ada eksterna, ada interna ya, ada eksterna ini eksternanya di skrotum, internanya testis. Ya.
Sebenarnya agak lucu juga ya, skrotum isinya testis, tapi skrotumnya disebut eksterna, testisnya interna ya, karena di dalam skrotum gitu ya, ya interna ada ini apa? Internanya ada apa nih? Testis, ductus epididymis ya, kemudian ductus deferens ya, kemudian lanjut lagi ini ductus ejaculatorius ya, kemudian lanjut ke ini uretra ya, uretra. Nah, lagi kelenjarnya apa aja. Jadi kalau udah diproduksi dia akan disimpan di epididymis sampai kalau terjadi apa itu ejakulasi dari epididymis semprotkan keluar ya. Nah, ini vesicula seminalis ini ya. Vesicula seminalis ada sepasang. Kemudian ada kelenjar prostat itu satu ya. Makanya kalau prostat ini mengalami keganasan atau mengalami tumor jinak gitu ya, kejepit ini ya, kejepit salurannya ya. Ini ureter ya, ini ureter. Ureternya juga ada melewati prostat. Vesikula seminalisnya juga mengalir nanti lewat prostat ya. Apa saluran apa ini? Ductus ya, ductus ejaculatorisnya melewati prostat. Jadi kalau ada kelainan pada prostat itu akan mengganggu ya uropoetika maupun genitalia ya pada pria. Nah, ini kemudian bulbouretralis. Bulbouretralis ada sepasang juga ya. Terus kelenjar litre ini di sepanjang uretra ini ya, ada kelenjar litre yang menghasilkan sekret pelumas. Nah, ini pembungkus testis. Pembungkus testis ya, skrotum. Skrotum. Itu lapisannya 8 yang membungkus testis. Kulit, musculus, otot ya, fascia, musculus lagi, fascia, tunica vaginalis. Ada 2, parietal visceral, tunica albuginia, tunica vasculosa. Vasculosa berarti fasa darah gitu ya. Darah isinya. Ini testis. Nah, bentuknya seperti kacang ya, seperti kacang. Kemudian di bagian belakangnya ini pembungkusnya masuk ya, jaringan ikatnya masuk membentuk lobulus testis ya. Lobulus testis. Maaf, ini malah tadi saya bilang 1 sampai 4, ternyata ini ya lobulus testis. Oh ya benar, ini ada setiap testis itu punya 250 lobulus gitu ya. Nah benar ya, setiap lobulus 1 sampai 4 tubulus seminiferus. Nah ini tubulus seminiferus ya, tubulus seminiferus itu saluran panjang gitu. Kemudian lanjut ke ini nanti dia ke rete testis. Ya. Ini tubulus lurus dulu ya, tubulus straight tubul. Apa namanya itu ya? Saya lupa. Ini di bawahnya tadi ya. Nih, tubulus seminiferus, kemudian tubulus rectus ya, kemudian apa? Rete testis, kemudian ductus efferens, kemudian ductus epididymis, kemudian ke ductus deferens ya, ductus deferens. Kemudian ke ductus ejaculatorius, uretra baru keluar ya. Ini perjalanannya ya, tubulus seminiferus, tubulus rectus atau tubulus yang lurus-lurus ini. Ini ya, yang lurus ini. Kemudian rete itu jalinan atau anyaman ya, rete testis. Kemudian ductus efferens dulu. Kemudian ductus epididymis. Nah, ductus epididymis ini ada kepala kayak gitu ya, badi, ekor gitu ya.
kemudian lanjut ke tubulus deferens, ya, tubulus deferens. Nah, ini tadi, lihat, sel Sertoli. Ya, ini dari Blue Histology, saya ambil fotonya. Mereka bikin preparatnya bagus sekali ya. Ini sel Sertoli, selnya besar sekali ya. Tapi kalian lihat dia terlalu terang ya, dia terlalu pucat gitu. Karena selnya sangat aktif ya, menyokong si spermatogonia, sehingga selnya ini sangat terang. Dia menghasilkan androgen binding protein. Androgen binding protein berarti dia menghasilkan reseptor yang menangkap androgen. Androgen itu testosteron itu ya, kalau di sini ya. Nah, yang menghasilkan testosteron siapa tadi? Sel interstisial Leydig yang di interstisial. Jadi dia di luar tubulus miniferus. Ini ya, selnya yang membulat ini ya. Kalau yang memanjang ini adalah sel fibroblast. Ya, ini yang sel mioid ya, yang membantu kontraksi. Atau smooth muscle cell ya, sel otot polos. Nah, interstisial Leydig menghasilkan testosteron di bawah regulasi dari atas ya, regulasi dari hipotalamus ya. Kemudian dia menghasilkan testosteron, ditangkap oleh sel Sertoli. Sel Sertoli menghasilkan androgen binding protein, reseptor penangkap androgen gitu ya. Nah, kalau dia itu testosteron atau androgen itu kan hormon yang larut lemak, steroid ya. Makanya androgen binding proteinnya itu reseptornya itu tidak di membran sel Sertoli, tetapi dia di sitoplasma ya. Terus nangkep si testosteron. Nah, testosteronnya digunakan untuk perkembangan sperma. Ya. Kan fungsi dari testosteron itu untuk perkembangan spermatogonia ya. Spermatogonia berkembang nanti menjadi sel sperma gitu kan ya. Nah, itu atas bantuan selain nutrisi butuh testosteron gitu ya. Ini kalian baca sendiri nih bisa ya. Nah, ini tadi LH dari LH ya, produksi testosteron itu aktivasi oleh LH di hipofisis. LH itu dari hipotalamus, GRH ya. Nah, ini tadi untuk sel Sertoli ya. Sel Sertoli. Sertoli sel, SC ya. Selnya itu jadi besar, meskipun misal tadi intinya di sini ya, ini meskipun intinya di sini, sel itu basalnya di sini, dasarnya, membran selnya dasarnya di sini, sampai ke lumen, jadi memanjang, gede gitu ya selnya. Terus sel-sel spermatogonia berbagai tingkat pertumbuhan itu nempel semua di sel Sertoli. Nah, di sel Sertoli ya, selnya besar, memanjang. Kemudian ini sel interstisial Leydig. Selnya bulat. Kalian lihat ini banyak bolong-bolong. Ini udah vakuol lemak ya. Vakuol isinya lemak atau steroid untuk bahan baku membuat hormon testosteron. Jadi orang itu juga tidak boleh kurus amat ya, laki-laki itu ya. Normal, berat badan normal, BMI 17,5 atau 18 sampai 23 ya, supaya tidak kekurangan bahan baku untuk membuat testosteron. Ya, cukup, karena itu juga dibutuhkan dari lemak. Banyak droplet lipid ya, kantong-kantong isinya lipid, lipidnya hilang penyempurnaan. Ya, ini sel Sertoli tadi, ngomong sel Sertoli terus ya. Nah, ini pewarnaan khusus, ini pewarnaan untuk mikroskop fluoresan ya. Maaf, ini IHC ya. Oh ya, IHC dengan antibodi fluoresan. Jadi ini berpendar, makanya kok ini kayak berkilau, ini berpendar zat anti radioaktif ini ya. Oh, ini
ini untuk mewarnai sel Sertoli. Lihat selnya memanjang dari sini sampai sini ya. Selnya besar-besar sel Sertoli. Ya. Ditemukan Pak Enrico Sertoli. Fungsinya banyak tadi ya. Selain memberi makan, dia juga fagositosis ya, kelebihan sitoplasma, meskipun belum sempurna, nanti yang nyerap adalah stereocilia dari epididymis. Nah, ini spermatogenesis. Nanti adik-adiknya diajari spermatogenesis juga ya. Jadi awalnya spermatogonia tipe A semua, kemudian membelah ya, membelah jadi tipe A yang lain, biar tetap ada tipe A-nya ya. Ini untuk sel induk nanti hilang nanti ya. Terus ada yang menjadi nanti sel tipe B, spermatotipe B. Terus terjadi meiosis pertama ya. Meiosis pertama itu dari spermatosit primer ya, spermatosit primer menjadi ini spermatosit sekunder. Kemudian meiosis kedua, spermatosit sekunder menjadi spermatid. Kemudian ya, spermatid menjadi sperma matur, itu disebut ini spermiogenesis ya. Spermiogenesis. Jadi ada meiosis pertama, meiosis kedua. Meiosis kan 1-2 ya. Kemudian ada spermiogenesis. Spermiogenesis itu diferensiasi atau pematangan ya, maturasi. Jadi punya kepala, ekornya memanjang sekali ya. Oh ya, ini awalnya N 2N, maaf. 2N itu berarti sepasang, kromosomnya sepasang ya, 2 kan. Kalau manusia normal berarti 46 ya. 46. 2N ya, itu sel normal. Kemudian karena membelah meiosis ya, jadi N. Nanti supaya kalau jadi makhluk hidup, N dari oosit sekunder ketemu dengan sperma, jadi N ketemu N, jadi 2N. Jadi zigot 2N, jadi manusia normal, tidak kelebihan kromosom. Ya. Ini perkembangannya tadi diceritakan nih ya. Spermiogenesis atau diferensiasinya juga diceritakan, ada tahapan-tahapannya ya. Punya capping ya, ini cap atau tudung ya, akrosom. Ini ada zat-zat yang protease yang bisa merusak corona radiata dari sel telur ya. Jadi bisa menembus masuk. Kalau sudah ditembus satu, tidak bisa ditembus sperma yang lain ya. Nah, ini pasangan sejati. Kalau sudah mencintai satu, tidak bisa mencintai yang lain sel telurnya ya. Terus ini bagian-bagian sperma boleh diceritakan untuk awalan sebelum PK juga dapat ya. Ada kepala, kemudian ada head ya, kemudian middle piece, tail ya, sama tail. Nah di lehernya itu banyak mitokondria ya. Nah, karena dia saat bergerak itu dia butuh banyak energi ya. Ini kepala, leher, kemudian ekor. Ekor ada middle piece, principal piece, sama end piece ya. Kepala, leher, ekor ya. Nah, di leher ada apa ini, sentriol ya. Ada sentriol. Maaf, ternyata mitokondrianya di tail ya, di tail yang middle piece ini ya. Salah saya ya, bukan di leher tapi di middle piece tail ya. Itu banyak mitokondria yang menghasilkan ATP untuk nanti pergerakan sperma ya. Sebenarnya sperma ini tidak bergerak ya. Ini isinya tubulin. Tubulinnya itu yang di N ini dirombak, ditambahkan di depannya. Jadi kayak bergerak.
dia kan bukan makhluk hidup sendiri ya, dia suatu sel. Jadi kalau makhluk hidup itu kan nggak kayak bakteri punya flagel gitu bisa bergerak sendiri. Ini sebenarnya pergerakannya adalah perombakan ujung ditambahkan di depannya. Jadi kayak bergerak. Sebenarnya nggak bergerak ya. Protein yang di ujung dirombak tambahkan depannya. Gitu ya. Nah, proses perombakan dan penambahan depannya itu butuh energi ATP ini yang banyak yang diproduksi oleh mitokondria di middle pistil ya. Itu ya. Jadi dia itu tidak bergerak. Maksudnya tidak kayak bakteri bergerak gitu, kayak makhluk hidup bergerak sendiri enggak ya, tapi dari perombakan protein tubulin ya di N base dirombak ditambahkan di depannya, jadi kayak bergerak. Ini rangkuman dari Jin-Koeran. Sel-selnya, epitelnya hampir sama semua ya, pseudostratified sama kolumner pokoknya sekitaran itu ya, kecuali yang di retitestis ini simple cuboid ya. Ini dari Jin-Koeran kita nggak punya ya. Ini bedanya dupis eferen sama epididymis gitu ya. Next. Tadi sudah kan ya, ototnya deferen tadi ya, ada kita punya preparatnya ya tadi, 3 lapisan otot ya. Long sirloin katanya ya kalian ya, longitudinal, sirkuler, longitudinal ya. Ini memanjang, melingkar-lingkar, sirkuler, kemudian memanjang lagi mengikuti arah dari kelenjar atau dari kelenjar, dari saluran ya, long sirloin. Terus ini aksesorianya tadi vesicula seminalis ya. Kalau dia aktif dia akan menjari seperti ini ke arah lumen ya. Ini apa sekret-sekret yang dihasilkan. Saya kira kalian sudah punya ya. Sudah punya ini dari 2019 yang saya bikin. Berarti dari angkatan kalian lebih dari angkatan kalian nih ya. Ini kelenjar prostat. Prostat dibagi 3 zona. Yang paling dekat dengan uretra namanya adalah transisi, kemudian zona sentral, transisi, zona sentral, zona perifer, yang banyak menyebabkan CA itu utamanya kelenjar yang ada di perifer. Kalau yang BPH, benaik prostat hiperplasia jinak ya, ini ada di transisional ya, transisional. Kelainan di sini BPH seringnya yang muncul ya. Nah ini prostat itu tadi pseudostratified ya, kemudian bentuknya tubulo-alveolar, jadi memanjang, kemudian kayak punya ranting-ranting gitu ya, alveoli gitu ya, tubulo-alveolar. Semakin tambah umur seseorang itu ada ini namanya corpora amylasia. Ini kurang diketahui apa ya, tapi ini kayak proses degenerasi atau kalsifikasi ya. Makin tambah umur dia akan tambah banyak ya. Belum diteliti lebih lanjut apakah ini sangat mengganggu atau tidak, katanya tidak mengganggu ya. Ini bulbo uretralis ya, atau kelenjar koper nama lainnya. Tadi dia berupa asinus ya. Dan nah ini ductus secreta. Ini ductusnya ya, ductusnya. Tubulo sinergica juga ya. Ini penis, bungkus-bungkusnya ada paling luar kulit ya, kulit. Kemudian ini ada 2 korpus cavernosum, jadi ada caverna pembuluh darah ya, isinya pembuluh darah. Caverna itu berarti kayak apa? Lebih besar dari ya lebih besar dari sekedar hanya pembuluh darah biasa. Jadi dia melebar ya. Nah, kayak gini. Dia kayak
kubangan-kubangan gitu. Ini nanti kalau ereksi dia terisi, darahnya terisi semua, jadi menegang, ya, jadi menegang. Nah ini lapis ini yang korpus spongiosum di mana uretra berada, ya. Ini uretra, ini korpus spongiosum. Kalau ini korpus cavernosum, isinya caverna pembuluh darah, ya. Nah ini uretranya, di uretra ini dia kemarin udah ya, dia ada pseudo, ada yang transisional di atas epitelnya, kemudian lanjut ke pseudo stratificatum, ada yang pseudo stratificatum, ada yang kolumner, ya. Kemudian lanjut yang paling dekat ujung lan penis itu squamous stratificatum, ya, epitelnya. Nah di bawah epitel kayak submukosa gitu, ya, banyak kelenjar litre, ya, kelenjar litre. Ini, ya, kelenjar uretra atau litre melepaskan sekresi mukus, ya, dia sebagai lubrikan atau pelumas gitu, ya, untuk mempersiapkan uretra dilewati oleh sperma. Itu saya kira itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalian masih punya slide saya yang ini? Masih ada? Kalau masih ada, yang saya kirim yang tadi, yang feminina. Boleh minta juga, dokter. Oh ya, sekalian berarti, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Apa? Mohon maaf, dokter Nur. Izin mengonfirmasi untuk preparat besok, itu apa saja gitu nih, dokter? Preparat besok seperti astro, ya. Terus ini astro tapi belum ada yang seminalis sama bulbouretralis. Nanti saya kirimi gambarnya, ya. Iya, dokter. Nah, ya, yang bulbouretralis sama seminalis kita enggak ada, ya. Oke. Nah, ya wes, nanti tak kirimi. Tadi ke Oksa ya ngirimnya, ya. Iya, dokter. Ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini hanya pengantar. Saya kira kalian bisa belajar lebih banyak lagi. Kalau ada salah, sebenarnya saya dikoreksi, ya. Dikoreksi, atau saya salah baca gitu, ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim Oksa semua nanti, ya. Oke. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Saya izin di Dokter.